Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peran asuransi sebagai pengalih risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai asuransi sebagai pengalih risiko. Sebelumnya, perlu dipahami pengertian dari asuransi. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dan pihak perusahaan asuransi atau insurer, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi atau insurer memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Untuk sahnya perjanjian tersebut, perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat yang disebut untuk suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh pasal 1320 KUH per. Adapun syarat-syaratnya adalah 1. Adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. 2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. 3. Mengenai sesuatu hal tertentu. Dan 4. Sesuatu sebab, klausa, atau isi yang halal dan diperbolehkan. Asuransi sebagai pengalih risiko mempunyai tujuan. Tujuan asuransi sebagai pengalih risiko. Pengalih risiko artinya tertanggung atau orang yang memakai jasa asuransi menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, mereka akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu terdapat peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung mencari pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan tertanggung akan membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Fungsi asuransi. Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi primer. Fungsi primer meliputi pengalihan risiko, penghimpunan dana, dan premi seimbang. Selanjutnya adalah sebagai fungsi sekunder, meliputi ekspor terselubung atau invisible export sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata atau intangible produk ke luar negeri. Perangsang pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi. Yang dimaksud adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Selanjutnya adalah sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings. Yang terakhir adalah
sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Asuransi sebagai lembaga pelimpahan risiko. Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini, betapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Ada kalanya beruntung dan ada kalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita disebut dengan risiko. Oleh karena itu, manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya agar risiko yang seharusnya ia tanggung sendiri dapat dikurangi dan dapat dibagi kepada pihak lain yang bersedia menanggung risiko tersebut. Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risiko ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Peralihan risiko dari pihak satu ke pihak lain apabila dilakukan secara teratur oleh kalangan luas dalam masyarakat dan dalam frekuensi yang relatif lama dan terus-menerus akan melahirkan suatu lembaga. Lembaga demikian dapat disebut sebagai lembaga asuransi atau pertanggungan. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.